Mata kuliah Critical Creative Thinking. Dosen pengampu Sabena SIKOM MIKOM. Tujuan dari mata kuliah Critical Creative Thinking untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, meningkatkan kemampuan skill komunikasi, mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada sesi perkuliahan pertama ini. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu, para profesor dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan dari video pembelajaran untuk mata kuliah Critical Creative Thinking ini bermanfaat. Saya mengajar di mata kuliah ini secara offline, langsung bertemu dengan mahasiswa. Baik, untuk para mahasiswa semua izinkan saya memperkenalkan diri. Kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama lengkap saya ini Sabena. Saya biasa dipanggil Bena, dan beberapa pengalaman saya, background pendidikan saya memulai dari D1 sekretaris, D3 broadcasting, S1 ilmu komunikasi di Mercubuana, S2 ilmu komunikasi Mercubuana, dan S3-nya di Universitas Sahid mengambil jurusan hubungan internasional. Itu background pendidikan saya. Saya mengajar saat sekarang ini di Universitas Mercubuana. Itu sekilas tentang saya. Jadi sekarang saya sudah memperkenalkan diri bergantian nih. Saya sudah memperkenalkan diri bergantian sekarang dengan kamu. Saya juga mau kenal. Ya, siapa? Nama saya Nur Syahada Muiz, biasa dipanggil Syahada. Motivasi saya buat kuliah di sini itu pengen dapat gelar sarjana SIKOM. Wow, tepuk tangannya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan diri kamu. Oke, perkenalkan, nama saya Keiza Sabila Putri, biasa dipanggil Eca. Motivasi saya kuliah itu untuk mendapatkan gelar SIKOM yang tentunya, dan saya ingin menjadi wanita yang berpendidikan. Wow. Oke, wanita terdidik ya, memang harus seperti itu. Perempuan yang ketika mau menjadi ibu nanti, bagaimana menjadi seorang ibu dan perempuan yang terdidik agar bisa menularkan edukasi dan mendidik, membesarkan putra putri kalian nanti. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nasyita Azara, dipanggil Nisa. Motivasi saya kuliah itu ingin menambah wawasan dan tentunya untuk menambah relasi juga. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut untuk sesi pembelajaran kita, tapi saya jelaskan dulu. Selama 1 semester ini kita belajar apa aja sih? Yuk, coba kita lihat. Nah, sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu. 1 semester ini kita akan belajar apa saja sih? Ada yang namanya rencana pembelajaran semester. Nah, kita bisa cari tahu sama-sama. Jadi kamu tahu nih, minggu ini belajarnya apa, minggu depan apa, selama 1 semester. Yuk kita lihat. Berikut rencana pembelajaran semester yang kita akan sama-sama belajar, kita sharing nanti di sini, diskusi, di mana pencapaiannya dan CPL-nya, capaian pembelajaran ini sudah saya share ya. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Baik, sekarang kita mulai untuk sesi materi kita, memahami kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Kenapa, bagaimana seseorang itu bisa mengalami kesalahan berpikir. Ini sebetulnya ranah psikologis juga ya. Bagaimana kamu bisa mengembangkan, bisa mencari problem solving, bisa menghadapi masalah, ada isu, terus juga bisa tetap walaupun di bawah tekanan, tapi bisa berpikir dengan sehat. Jadi pikirannya tuh tetap jernih, hati-hati, tapi tetap kritis dan mampu mengatasi masalah walaupun di bawah tekanan. Karena kan saat sekarang ini ketika kamu nggak siap, ketika kamu mengalami banyak tekanan, sulit untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi solusi ya. Oke, kita lanjut. Apa itu kesalahan berpikir? Nah, kita coba perhatikan. Di sini kesalahan berpikir itu bisa juga karena pola pikir yang menyimpang dari logika atau fakta. Terjadi secara tidak sadar, mempengaruhi bagaimana tindakan-tindakan kita. Contoh nih, ketika kamu mengalami kesalahan berpikir, logikanya nggak jalan. Contohnya sekarang ketika ada kasus-kasus
video di media sosial, di-share, lalu kamu terima, ada temanmu yang share nih. Oke, di-share, siapa namamu? Desta share ke kamu siapa? Zahira. Terus langsung, oh iya, ini parah nih, ada mahasiswa nih. Oh iya, ada oknum ini nih, langsung share. Sementara itu belum tentu benar. Bohong, berita hoax. Gimana caranya agar tidak terjadi kesalahan berpikir, berasumsi liar? Maka cek dulu kebenarannya. Bener gak sih nih? Dicek dulu dari sumber website yang bisa dipercaya. Kalau memang itu sumbernya menyatakan institusi X melakukan tindak hal-hal seperti ini, cek dulu, tanya dulu. Jadi jangan mudah menyebarkan. Kalau nggak sempat ngecek, stop, cukup di kamu aja, nggak perlu disebarkan. Itu salah satunya mewaspadai diri kamu untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan berpikir yang liar. Atau jangan sampai kamu, contoh nih, kamu punya pacar. Oh, ada yang udah punya pacar? Oh ada, jujur banget gitu ya. Ya, tapi fokus utama kamu tetap kuliah ya. Kamu mendengar informasi, tadi kan, siapa tadi yang punya pacar? Siapa tadi? Siapa? Zahira, tadi pacar kamu kan jalan sama siapa tadi? Siapa kamu namanya? Dwiko. Dwiko yang lihat pacar kamu jalan sama Dwiko juga sama ceweknya juga. Tapi kok yang jalan beda ya? Kok tapi dia sama cowok loh, gandeng-gandengan gitu. Terus ada dia cuma kebetulan mungkin yang cowok kamu sama temen cowoknya di jalan ada mobil langsung bro hati-hati gitu. Spontanitas narik gitu. Tapi dengan ada temen, iya nih gue foto loh, lihat deh di foto tuh ada fotonya lagi merangkul dari belakang. Karena nggak cek dulu, jadi bisa jadi kesalahan berpikir kamu. Jadi salah paham gitu ya kita bilangnya, masa sih cowok lo sama cowok juga. Contoh nih, ada kompor, biasanya kan ada kompor gitu ya teman. Nah, ada baiknya bagaimana ketika kita belajar critical creative thinking agar tidak melakukan kesalahan dalam berpikir, jangan langsung percaya. Oh, nanti aku inilah, kamu meresponnya seperti apa? Nggak mungkin lah cowok saya seperti itu. Insya Allah nanti kita baik-baik aja kok, saya nanti akan tanya. Jangan langsung ketika kamu tanya, ini apa ya? Kenapa kamu seperti ini? Aku nggak nyangka ya, kamu kok sama cowok seperti ini? Kita putus. Etis gak seperti itu? Kamu belum tahu kebenarannya. Jadi lebih baik kamu ajak bicara dua mata, jangan di depan teman-temannya, jangan di depan umum, tapi berbicara di tempat yang agak sepi lah gitu, nggak sepi banget sih ya, tapi maksudnya di tempat yang nggak di depan teman-temannya. Karena ketika kamu berbicara di depan teman-teman, ya satu, mempermalukan dia. Kedua, karena juga beritanya itu kan belum tentu benar. Coba berikan ruang untuk dia memberikan penjelasan. Jadi kalau dia sudah menjelaskan, yang ini aku terima ini nih, dari siapa? Adalah, bisa jelasin kan? Bisa tolong jelasin kan? Katakan bisa tolong jelasin kan? Terus beri dia kesempatan menjelaskan, oh iya tadi tuh aku lagi di jalan di depan sotok yang depan kampus, kebetulan tiba-tiba tuh ada motor kenceng sama ada mobil ya, jadi si X itu narik aku langsung, aku nggak dengar dipanggil-panggil, jadi tiba-tiba dia spontan narikin gini aku loh ya, biar aku nggak kena. Untung aja aku ditolong sama dia, kalau enggak kan aku nggak tahu deh, mungkin tuh aku udah kecelakaan karena motornya tadi kenceng banget ya. Aku jadi gimana ya, sampai sekarang aku masih lemes loh ya, makanya tadi maaf ya kalau aku agak-agak diem aja sama kamu. Is it clear ya? Jadi ketika kamu coba berpikir jernih, memberikan ruang untuk dia menjelaskan, dan kamu dengan kepala dingin ya, itu bisa selesai. Tapi ketika kamu sudah tidak bisa berpikir dengan jernih, bukan tidak mungkin, akhirnya hubungan kamu rusak, kamu salah paham, yang sebenarnya cowok kamu nggak salah. Nggak ada tuh yang diisukan seperti itu. Itu salah satu bagaimana ketika kita bisa memiliki kesalahan berpikir, pola pikir menyimpang dari logika atau fakta, karena faktanya nggak seperti itu. Jadi pentingnya kita tenang, lalu memberikan ruang untuk diri kita sendiri juga bisa berpikir dengan logika, bukan dengan emosional. Ketika segala sesuatu, memang sih namanya pacaran suka cemburu kan. Siapa yang pernah cemburu? Oh pernah, sama saya juga pernah cemburu. Manusiawi. Untuk itu jangan dikendalikan oleh emosional.
oleh rasa cemburu yang membabi buta, tapi berikan ruang untuk diri kamu bisa wise, gitu ya. Salah satunya beberapa hal, bagaimana juga terjadi secara tidak sadar mempengaruhi keputusan. Kalau sudah emosional, kita bisa menjadi nggak sadar, kita nggak bisa lagi bermain logika. Yang ada emosional, ketika emosional sudah menguasai diri kamu, rasa cemburu sudah menguasai diri kamu, apa yang terjadi? Apakah cowok kamu bisa menerima dengan tuduhan? Atau kamu langsung, udah gak percaya lagi sama kamu, langsung tulis chatting, kita putus. So what gitu loh. Dia bingung, nih gak ada petir, gak ada hujan, tiba-tiba putus. Kenapa? Aku butuh penjelasan. Tidak perlu penjelasan. Wih, belum. Aku tidak perlu penjelasan. Yang jangan gitu dong, yang kenapa sih? Ada apa sih? Ayo kita ketemu dulu. Aku jelasin ada apa. Aku udah gak percaya sama kamu lagi. Udah gak percaya sama kamu lagi. Sudah tidak perlu penjelasan kamu dan aku gak perlu menjelaskan. Aku bilang ya sekali lagi ya Yang ya, kita putus. Sedih banget gak sih? Sementara cowok tuh gak salah loh. Dia memang bener lagi jalan itu karena dirangkul gini. Lalu kamu berpikir liar, mengatakan dengan bahwa cowok kamu suka sama jenis gitu. Memalukan. Wah, terus temannya ngomporin. Masih nggak ada ampun sih kalau kayak gitu. Lu coba bayangin, masih pacarannya kayak gini. Untuk lo tahu lebih awal, jadi sih kalau gue jadi lu, gue putusin. Terus kamu dengar orang langsung tanpa pemikiran yang sehat, putusin. Fair nggak? Dia nggak salah loh. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan berpikir itu, tenangkan diri kamu dulu, cross check dulu. Dan ketika kamu marah, ketika kamu emosional, jangan langsung bertemu, jangan langsung ambil keputusan, jangan langsung mau saat itu juga dibahas. Lebih baik kamu tenangkan diri dulu. Karena ketika kamu saat itu mau membahas, bertemu, kamu lagi emosional. Faktor psikologis bisa menentukan seseorang itu bisa berpikir dengan baik dan bisa tidak. Jadi itu beberapa hal yang bisa memicu seseorang gagal paham. Karena dia dikendalikan dan dikuasai oleh emosionalnya, bukan dengan logika. Perempuan kan suka gitu kan, perempuan suka lebih dengan perasaan dibandingkan logika. Laki-laki lebih bermain logika, perempuan perasaan. Nah ini yang cowok, kamu harus paham bahwa perempuan itu butuh dimengerti. Dia memang terkadang lebih kepada emosional, dan cowok terkadang kurang nih. Apa sih empatinya? Terus ya udah, kalau mau putus, gue juga bisa dapat lagi kok. Putus dari lu, 1000 yang ngantri. Enggak gitu ya. Masalah kalian menjalani pertemanan itu bukan masalah lepas dari dia langsung dapat lagi, bukan itu. Tapi bagaimana kamu bisa menjalani sebuah circle pertemanan dengan positif, saling support system, saling mendukung, bisa kamu juga bisa terus berkembang, bisa saling trust gitu. Memang jamin 1000 yang antri itu mau ngerti kamu? Sudah punya teman dekat? Oh pacar, siapa namanya? Jeffrey. Pernah ada masalah? Pernah. Salah paham? Pernah. Terus gimana cara? Pernah nggak mengalami seperti yang saya jelaskan tadi? Pernah. Terus maksudnya kita ketemu secara langsung terus ngobrolin baik-baik. Oh gitu. Terus langgeng sekarang? Oh keren. Kuncinya Jeffrey, tadi yang saya sudah bilang ya, jangan pernah kamu berusaha menyelesaikan masalah di tengah kamu sedang emosi. Jangan pernah kamu berbicara atau berusaha untuk mendiskusikannya di saat kamu sedang emosi. Bukan diskusi jadinya, tempur kalau lagi emosi ya. Dinginkan dulu pikiran kamu, jadi bisa berpikir logika. Bukan hanya laki-laki memang harusnya dengan logika ya, tapi ada laki-laki juga yang memang bersifat orangnya itu dia laki-laki itu butuh didengar. Laki-laki itu butuh validasi, butuh dihargai. Jadi kalau dia bilang, "Yang aku jelasin, kita ketemu dulu, dengerin dulu." Aku nggak perlu, kamu tuh memang nggak pernah becus ya jadi cowok. Kamu tuh nggak seperti si X loh. Cowok nggak suka dibanding-bandingkan. Harga dirinya hancur. Dan seketika walaupun dia mencintai kamu, ya bucin, bisa saja pada akhirnya dia meninggalkan kamu. Karena dia merasa harga dirinya diinjak-injak, terkoyak gitu ya. Itu salah satu
penyebab. Ada beberapa jenis kesalahan berpikir, fallacy-nya. Seperti kita juga harus bisa hati-hati. Jangan sampai tadi kisahnya tentang pacar kamu, jangan suka menyerang pribadi ya. Ketika kamu berdebat, ngobrol sama dia, ini ketika kamu beradu argumen, iya aku butuh penjelasan sama kamu. Kamu tadi sama siapa? Kenapa? Kamu tuh ya memang dasar kamu udah ceking, dasar kamu tuh gak bisa bertanggung jawab. Kamu tuh gak seperti si cowoknya dia ya, yang bertanggung jawab. Jangan pernah menyerang secara pribadi. Ketika kamu menyerang secara pribadi, itu sudah tidak etis. Ya, sama. Ketika di kelas juga lagi berdebat, jangan menyerang secara pribadi. Serangan secara pribadi itu tidak profesional. Tapi coba menggunakan argumentasi. Ya, contoh tadi kamu salah paham. Ya, tadi kamu jalan sama ini kan, kamu dirangkul-rangkul kan? Aku udah tahu deh. Jangan kamu berpikir aku tuh bodoh ya. Aku tuh nggak sebodoh itu ya. Iya, kalau kamu memang nggak sebodoh itu, terus kenapa kamu langsung percaya? Tapi harusnya bicara baik-baik, komunikasi secara asertif. Komunikasi secara asertif itu tidak menghakimi, tapi memberikan peluang untuk dia menjelaskan dan kamu mendengarkan serta berbicara di tempat yang memang selayaknya, bukan di tempat-tempat ramai, di depan teman-temannya mempermalukan. Itu tidak seperti itu tidak elok, tidak asertif. Asertif itu bagaimana kamu memberikan ruang, menjelaskan, ya, mendengarkan dan tidak mempermalukan serta tidak menyerang pribadi. Ya, itu untuk bisa membangun bagaimana berpikir kritis, kreatif dan juga bisa menyelesaikan dari masalah. Oke, sekarang untuk tanya jawab ya, kalian boleh bertanya, kasih saran, kasih masukan setelah paparan materi tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Oke, baik, ini dulu ya. Aku mau nanya. Agak boleh lebih keras sayang suaranya. Mau nanya, bisakah orang yang memiliki mental block menjadi produktif dan kreatif? Oke. Bisakah orang yang mempunyai mental block bisa berpikir kreatif dan produktif? Oke, kita kasih kesempatan penanya berikutnya dulu, nanti saya jawab sekalian. Yuk, selanjutnya tadi sini. Sini. Oke. Perkenalkan, nama aku Desta Salsa. Pertanyaannya itu, bagaimana syarat orang bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi? Perkenalkan, nama saya Dwiko Divanto. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam menciptakan ide kreatif ada kode etik yang perlu diperhatikan? Oke, kita lanjut ke penanya-penanya berikutnya. Tambah semangat, tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke, baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Marsyanda. Aku mau nanya, di mata kuliah Creative Critical Thinking ini, mahasiswa targetnya itu bisa apa saja? Oke, sekarang selanjutnya tadi cewek dulu bedanya, cowok ada satu. Siapa lagi? Kamu? Oke. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaldi Arya Putra. Saya mau menanya, kenapa terkadang suka timbul kesalahpahaman dalam problem solving atau menyelesaikan suatu masalah? Oke, baik. Nanti saya jawab sekalian ya. Siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Nurdaika Putri. Di sini saya ingin bertanya, berapa lama proses yang dibutuhkan supaya bisa menjadi pribadi yang inspiratif, khususnya dalam berkontribusi pada era digital saat ini? Terima kasih. Oke, ini semakin seru nih. Kelas kita seru ya. Siapa lagi? Saya beri kesempatan yang mau bertanya. Saran? Oke, boleh, silakan. Silakan. Bagaimana dalam menyikapi suatu kasus agar dapat menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam langkah-langkah problem solving? Nah, gini, tadi ada yang tanya mental block. Tadi siapa yang tanya mental block? Oke, gini. Mental block itu sebetulnya gangguan psikologis ya, dimana seseorang yang biasa mampu mengerjakan tugas-tugasnya, segala sesuatunya. Contoh, dia biasanya rajin, dia biasanya kreatif, tugas biasanya cepat diselesaikan, dia biasanya pinter gitu, dia biasanya suka datang, aktif di kelas, tapi tiba-tiba dia nggak mau ngelakuin itu semua. Jadi seperti ada perintah gitu dari otaknya, udah stuck, dia malas aja nggak ngapain. Pernah nggak mengalami itu? Nah, itu. Nah, ketika itu terjadi, itu namanya salah satu mental block. Siapa yang bisa terkena mental block? Siapapun bisa. Saya juga bisa. Ya. Jadi orang ciri-cirinya yang terkena mental block itu tiba-tiba aja dia ngomong ngapain. Biasanya dia rajin gitu, buat novel atau buat konten. Biasanya rajin live streaming untuk konten. Ide-idenya selalu ada, tapi udah tiba-tiba aja dia nggak mau gitu. Bukan dia
nggak kreatif, bukan dia stupid gitu, bukan, tapi ya udah nggak aja, dia nggak mau ngerjain aja, nggak bisa gitu, lagi nggak bisa ngerjain. Jadi seperti perintah otaknya stuck. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya adalah salah satunya bisa jadi karena di rumah dia berada dalam lingkungan toxic people. Mungkin orang tuanya, keluarganya ribut terus, kakaknya ribut terus, jadi dia merasa terganggu pikirannya. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, jadi dia nggak nyaman gitu ya. Yang kedua dia itu kurang tidur. Kurang tidur bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental block. Terus juga last minute, mengerjakan sesuatu last minute. Contoh, diminta, nih kamu tolong kerjain tugas adekmu ya. Nanti 1 jam selesai ya. Itu juga membuat under pressure, tekanan, kamu terkena mental block. Jadi sesuatu yang last minute itu bisa menyerang seseorang, membuat orang secara psikologis itu terganggu. Ya. Terus apalagi? Kesehatan, ada gangguan kesehatan secara fisik, mungkin belum makan atau dia putus cinta. Nah, putus cinta bisa menyebabkan seseorang trauma lalu terkena mental block, nggak mau melakukan apa-apa. Bukan malas, beda. Kalau orang malas kan kadang memang udah nanti aja. Dia memang terbiasa punya habit menunda-nunda. Tapi kalau orang yang terkena mental block bukan, dia orang pandai sekalipun, cerdas sekalipun bisa terkena itu. Ketika beberapa faktor tadi mendera dia, kurang tidur, lingkungan yang toksik ya, di keluarganya ribut terus, sama adik kakak ribut terus ya, faktor ekonomi juga bisa, terus last minute itu bisa mengalami gangguan mental block. Kesehatannya yang ternyata dia tuh sakit nggak kunjung sembuh, itu bisa menyebabkan seseorang terkena mental block ya. Solusinya seperti apa? Solusinya ada yang bisa kasih pendapat solusi agar terhindar dari mental block? Oke, belum. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, tidak harus mahal, lalu hindari lingkungan toxic people, hindari teman yang tidak positif, yang tidak memberikan support system ya, karena ada 2 pilihan. Kamu bertahan pada circle yang negatif atau kamu keluar menciptakan circle yang positif ya. Ketika kamu mau sehat mental kamu bisa pada akhirnya berpikir, ini saya random jawabannya, tadi ada yang bertanya. Ketika kamu mau berpikir secara kritis, produktif, punya ide, punya gagasan, ya kamu keluar dari circle itu. Bagaimana caranya kamu mencari jalan keluar? Nah, tadi ada pertanyaan problem solving. Di sini, ketika kamu mau mencari problem solving, mau keluar dari salah satu konflik atau masalah, ya kamu perbaiki diri kamu sendiri, diri kamu dulu. Permasalahan yang ada di diri kamu itu yang harus diselesaikan dulu. Apa permasalahannya? Kurang tidur, kurang makan, terus ada masalah pertengkaran. Coba bagaimana kamu seperti healing dulu gitu ya, piknik dulu atau menenangkan diri dulu, meredam emosi dulu kalau lagi emosi. Itu salah satu caranya agar kamu keluar dari mental block ya. Kamu bisa buat ini seperti pohon, seperti ranting gitu kan, ada akar, ada daun. Nah, kamu coba gali dulu di mana akar permasalahannya. Ini masalahnya nih ya. Nah, setelah itu kamu runut. Apa kira-kira solusinya? Sebetulnya solusinya itu yang tahu kamu sendiri. Kalau nggak paham, kamu bisa konsultasi, tanya sama yang paham. Sharing. Jadi kalau lagi ada beban seperti itu, kamu butuh sharing dengan orang yang bisa dipercaya, teman yang bisa dipercaya, atau keluarga. Kalau permasalahan keluarga, dengan orang yang memang disegani oleh keluarga kamu menjadi sebagai mediator. Oke, kita sudah tanya jawab, sudah aktif. Sekarang boleh yang mau kasih saran, monggo, silakan. Saya? Iya, silakan. Kalau saran saya untuk menjadi produktif melalui praktek itu bisa gunain teknik Pomodoro. Itu supaya meningkatkan fokus dan produktivitas. Jadi Pomodoro itu 25 menit kerja, terus 5 menitnya istirahat, diulang sampai 4 kali. Oke, good. Ya, jadi di sesi perkuliahan kita ini bukan hanya mendengarkan saja, kalian juga boleh kasih pendapat, kasih saran, kita sharing sama-sama. Ada lagi? Silakan, Alfi. Perkenalkan, nama saya Tantia. Jadi saya akan memberi saran. Jadi saran saya agar seseorang dapat menjadi kreatif dan produktif itu
Seseorang perlu terbuka terhadap ide baru, rajin mencatat inspirasi, dan berani mencoba hal yang berbeda. Sementara itu, untuk produktivitas dapat ditingkatkan dengan mengatur waktu dan juga membuat prioritas. Oke, good. Ada lagi tadi? Yang mau kasih saran? Cukup? Oke. Baik. Terima kasih untuk sesi pertemuan kita hari ini. Cukup. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal-hal yang perlu kamu baca juga. Saya share di grup chatting WA kelas kita ya. Terima kasih sekali lagi untuk sesi perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.